Shalom Jemaat Gereja Mawar Sharon Sumatera. Kita tentu membutuhkan tempat perlindungan yang kuat di dalam kehidupan setiap kita. Dan hanya satu-satunya pribadi Tuhan sajalah pribadi yang bisa kita percaya, pribadi yang sempurna, tempat perlindungan yang sempurna bagi kita. Oleh karena itu melalui momen Worship Night kali ini dengan tema Trust in You, mari kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dan tentunya iman kita makin bertumbuh, lebih lagi kita makin mengandalkan pribadi Tuhan saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang mengalami lawatan Tuhan, dan Anda rindu berbagi kesaksian, Anda bisa meninggalkan kesaksian Anda di dalam kolom komentar di channel YouTube GMS Sumatera ini, atau Anda juga bisa DM Instagram kami @GMSmedan. Tentunya kesaksian Anda akan jadi berkat bagi banyak orang yang membacanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kami rindu mengajak Anda semua untuk bisa bergabung di dalam kelompok rohani yang kami namakan bersama Connect Group atau disingkat CG. Di dalam CG inilah kita bisa bertumbuh, kita bisa makin memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kita pun juga makin dibentuk jadi makin serupa seperti Kristus. Dan tentunya di dalam CG ini Anda juga bisa didoakan, dikuatkan oleh member-member CG, anggota-anggota CG yang lainnya, dan kita semua bisa makin bertumbuh sama-sama kepada Kristus. Anda bisa meninggalkan nama Anda, lokasi Anda, dan juga usia di mana Anda bisa menuliskannya di nomor yang tertera di layar Anda saat ini. Mari bergabung bersama di dalam CG kami, dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk mengikuti Worship Night kali ini. Dan mari kita rindukan pribadi Tuhan menjamah kehidupan setiap kita semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang jamah setiap kami. Kami rindu pribadi-Mu melawat kami ya Tuhan. Dan agar bawa kami, iman kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Kami makin percaya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, hati kami terbuka akan lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela,
Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar,
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih
Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. God make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. God make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make the way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntun.
Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Oh, oh. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 debat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 debat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 debat di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 debat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 debat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami semua menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu yang manis. Dimanapun kami berada, tangan Tuhan sanggup mencapai, menggapai di setiap rumah, di setiap tempat, setiap kota. Tangan Tuhan selalu bisa mencapai, bahkan bisa masuk sampai ke dalam hati kami. Oleh karena itu kami buka hati kami saat ini. Kami datang kepada Bapa. Sebab kepada siapa kami datang selain hanya kepada Engkau. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang terbuka. Berbicaralah dalam hidup kami melalui perenungan firman. Karena firman itu berkuasa. Firman itu menciptakan. Ketika Engkau berfirman maka terjadi penciptaan. Tercipta hal-hal yang baru yang berkenan kepada Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Saat ini berbicara ya Tuhan, Allah Roh Kudus, ajari kami kebenaran. Sebab Engkaulah yang mengajarkan kebenaran. Dan juga Engkau yang memampukan kami melakukan kebenaran itu. Datang dan berfirmanlah kepada kami. Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah firman yang hidup. Datang ke dalam hati kami, tinggal. Dan kuasailah kami. Kami buka hati kami untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kasih Tuhan menyertai setiap Anda. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan yang sudah saya doakan dan ada dalam hati saya untuk saya sharingkan kepada Anda. Buka hati untuk firman ya, karena sudah sering dan kita pun sudah pengalaman. Karena kita terlalu sering membuka hati untuk hal-hal yang tidak berkenan. Kita sudah terbiasa, saya tidak menuduh tapi memang faktanya begitu. Kita sudah terbiasa mendengar hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dan kita sudah mengecap hasil akhirnya. Hari ini mari kita buka hati kita, dengar suara Tuhan. Ya, Mazmur 55 ayat 23 dan 24. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi saya bacakan dua ayat ini ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah
akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Ada kata yang indah di sini di ayat yang ke-23 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia akan memelihara engkau. Tuhan berjanji akan memelihara setiap anak-anak Tuhan. Tuhan akan memelihara keluarga kita, Tuhan akan memelihara anak-anak kita, Tuhan akan memelihara orang tua kita, Tuhan bahkan intervensi dan akan memelihara pekerjaan kita. Karena Tuhan ketika memelihara bukan hanya area-area tertentu saja dalam hidup kita. Tuhan mau memelihara segala sesuatu di dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan keluarga kita, bahkan gereja kita. Ada pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan di situ. Nah, pemeliharaan Tuhan ini hanya akan terjadi jika kita mempraktekkan ayat yang ke-24. Ayat 24 berkata, tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan adalah buah yang akan kita nikmati. Asalkan kita berkata seperti kalimat yang terakhir di ayat yang ke-24. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Kita ini harus percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita mengizinkan kuasanya dan pemeliharaannya terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak memaksa orang, saat kita membuka hati, Tuhan itu datang dengan kasih. Saat kita membuka hidup kita, maka Tuhan datang berperkara dalam hidup kita. Renungan firman Tuhan, saya beri judul supaya mudah diingat, Trust in You. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata, tetapi aku ini percaya kepada Tuhan. Coba Anda ucapkan kalimat ini dimanapun Anda berada. Aku ini percaya kepada Tuhan. Keluargaku percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Gereja kita juga harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Apalagi namanya gereja dan pelayanan. Semua aspek hidup kita harus landaskan kepada satu kalimat ini. Aku percaya kepada Tuhan. But I will trust in you. Kita semua harus percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang tanya gini, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Toh kita lihat ada banyak orang yang gak percaya Tuhan di luar sana tetap diberkati. Kelihatannya hidup mereka baik-baik saja. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Saya jelaskan. Pertama, sebab di ayat yang ke-23 dikatakan ia memelihara. Garis bawahi ya, ia memelihara artinya Tuhan hanya dialah pemelihara hidup kita. Kenapa kita harus trust in Him? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan pemelihara hidup kita. Kita ini bisa makan makanan yang sehat. Kita ini bisa melakukan apa saja yang baik. Kita merasa kita aman karena orang tua menjaga kita dengan baik. Sebagai anak muda mungkin Anda bangga punya orang tua yang memelihara dan menjaga Anda. Tapi ingatkah Anda, siapa yang pelihara orang tua Anda? Tuhan yang pelihara orang tua Anda. Jadi Anda terpelihara karena ada orang tua dan orang tua dipelihara karena Tuhan. Mungkin ada yang berkata saya merasa terpelihara tanpa Tuhan. Di luar Tuhan pun saya tetap terpelihara karena Anda punya jabatan di sebuah perusahaan. Pekerjaan Anda baik, keuangan Anda baik, Anda merasa Tuhanlah yang memelihara Anda. Perusahaan Allah yang memelihara Anda maksudnya. Saya mau beritahu sebenarnya Tuhanlah yang mengizinkan perusahaan Anda tetap jalan. Jadi bukan karena keuangan Anda, bukan karena apapun dalam hidup Anda, sehingga Anda merasa Anda bisa terpelihara di luar Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepadanya? Yang kedua, sebab Ia, Tuhan, adalah sumber kekuatan. Di ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan yang membuat kita tidak goyah. Ya, di ayat yang ke-23, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita ini kadang-kala goyah.
tergoncang oleh karena sesuatu hal yang Tuhan izinkan. Kita menjadi bertanya-tanya akan Tuhan karena sebuah peristiwa yang kita alami. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Atas semua yang terjadi dalam hidup kita, hanya Dialah yang membuat kita nggak goyah. Hanya Dia yang membuat kita tetap berdiri sampai hari ini. Ya, usaha apapun yang kita kerjakan untuk membuat fisik kita kuat. Kita merasa kita ini gagah. Kita merasa kita ini hebat secara fisik. Tapi jangan andal, bukan karena itu kita tetap ada. Karena saya pernah melihat, dan kita juga atau Anda pun sudah melihat ada orang yang kelihatan sehat-sehat saja, tiba-tiba Tuhan panggil. Ada orang yang ternyata kelihatan pintar, luar biasa. Ternyata dalam hidupnya terjadi sesuatu yang di luar kontrolnya. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kalau kamu pergi berperang, andalkan Tuhan. Bukan karena keretamu dan juga bukan karena kuda. Itu adalah mesin tempur pada zaman itu. Seperti tentara Firaun yang mengejar orang Israel. Mereka datang dengan semua kemegahannya. Mereka datang dengan semua tentaranya. Dengan keretanya yang berkuda mengejar orang Israel. Saking dahsyatnya, gemuruhnya luar biasa. Orang Israel waktu lihat ke belakang, mereka lihat tentara banyak sekali yang datang menyusul mereka. Mereka sampai nangis dan berkata kepada Musa, apa gak ada kuburan di Mesir? Itu karena melihat tentara yang luar biasa. Tetapi semua kekuatan dari Mesir tenggelam. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Sekalipun Anda hari ini kelihatan sehat, Anda merasa baik-baik saja. Keuangan Anda juga sehat. Anda merasa hubungan Anda juga baik. Tapi ingat, sumber kekuatan sebenarnya datangnya daripada Tuhan. Jangan pernah andalkan diri sendiri. Saya enggak berkata setelah ini Anda tidak usah bertanggung jawab tentang hubungan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan atas hidup kita. Semua kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus percaya kepadanya. Sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Gak ada yang lain. Yang ketiga adalah, sebab Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa untuk menurunkan dan juga menaikkan seseorang atau sesuatu. Ya, Tuhan itu yang membuat seseorang itu bisa turun sampai ke bawah. Dia tidak duga, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat seseorang itu bisa turun sampai ke bawah. Entahkah bisnisnya, entahkah posisinya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan menurunkan orang. Seperti ayat yang ke-24. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Hanya Tuhan yang bisa menaikkan dan menurunkan. Ini kan yang dikhawatirkan orang ya. Apa yang dikhawatirkan orang sebenarnya? Apa yang dikhawatirkan dunia ini? Yang pertama yang diributkan orang adalah pemeliharaan. Bagaimana jaminan hidup kita? Bagaimana nanti tahun depan? Keuangan kita gimana? Segala sesuatu mengenai pemeliharaan. Orang bisa bertengkar soal itu. Ada juga yang kedua yang sudah saya jelaskan adalah mengenai kekuatan. Yang dikhawatirkan orang adalah sakit penyakit, fisik kita, kekuatan perusahaan, kekuatan fisik, kekuatan keluarga dan sebagainya. Semua yang diributkan adalah mengenai kekuatan bahkan secara fisik. Itu yang dibahas. Lalu yang diributkan orang juga adalah mengenai posisi. Gimana supaya bisa mencapai posisi yang lebih tinggi. Tentu itu semua baik. Kita harus punya cita-cita yang baik. Kita harus punya impian, harus berdoa. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa membawa kita naik. Tuhan juga yang berkuasa membawa Anda turun. Oleh karena itu kita harus percaya kepadanya. Kita harus berserah penuh kepadanya. Ya, kekhawatiran dunia ini adalah mengenai pemeliharaan, mengenai kekuatan, mengenai posisi. 3 hal ini semuanya bisa kita kuasai, semuanya bisa kita lihat dengan iman, asalkan kita ini percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ternyata mempelajari untuk percaya kepada Tuhan itu penting. Kita harus percaya kepada Tuhan, sekalipun memang ada banyak tantangan. Firman Tuhan menulis begini, bahasa aslinya menjelaskan bahwa kekhawatiran seperti ayat yang ke-23, serahkanlah kekhawatiranmu. Ada kata kekhawatiran di sini. Kekhawatiran dalam bahasa asli Alkitab adalah burden. Artinya beban. Ternyata khawatir itu beban. Ketika Anda khawatir, Anda sedang menumpuk di pundak Anda sesuatu beban yang tidak Tuhan minta Anda bawa.
ada banyak tantangan waktu kita belajar percaya, trust kepada Tuhan. Yaitu kekhawatiran itu. Bagaimana gak khawatir kalau terjadi begini. Bagaimana gak khawatir kalau apa yang kita harapkan gak terjadi. Nanti saya jelaskan ya. Tantangan itu juga oleh karena situasi kita ini goyah mungkin. Karena sebuah hal yang Tuhan izinkan lalu kita goncang. Sesuatu yang kita gak pernah harapkan terjadi. Mungkin dalam pekerjaan atau dalam hubungan. Atau karena kita ini kehilangan seseorang. Firman Tuhan berkata kita ini tidak akan goyah. Tetapi di situ dikatakan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Ayat 24 tadi ya. Ayat 23. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Maksud daripada ayat ini sebenarnya adalah begini. Orang benar itu bisa saja goyah. Tapi gak selama-lamanya. Waktu sebuah hal terjadi, kita ini tiba-tiba merasa goncang hidup. Tergoncang hidup rasa aman kita. Artinya dalam hidupnya orang percaya, tetap ada sebuah momen kita ini goyang. Goncang hidup kita seperti sebuah badai yang datang menerpa sebuah kapal. Bukan berarti orang benar gak goyah. Orang benar juga bisa goyah. Tapi kata firman Tuhan, tidak selama-lamanya. Goyahnya kita itu sementara waktu. Oleh karena itu kita ini sadar bahwa kita ini hanya manusia biasa. Jadi memang tantangannya adalah waktu kita belajar percaya kepada Tuhan, kita ini kadangkala terhuyung-huyung oleh karena sebuah situasi. Tetapi ternyata hanya sementara. Ya, waktu kita belajar percaya kepada Tuhan, kita kadang-kala melihat orang lain. Kok orang lain hidupnya, orang-orang yang kelihatannya percaya kepada Tuhan, hidupnya itu enggak mulus ya. Karena saya melihat pesan ini di ayat yang ke-24. Ya, hanya 2 ayat tapi kaya sekali pesan Tuhan. Di ayat yang 24 dikatakan, engkau akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Kata mencapai setengah umur ini jadi perenungan saya beberapa waktu terakhir ini. Ini ternyata bukan soal gimana kalau ada anak kecil meninggal. Gimana kalau ada seorang anak muda meninggal. Apakah orang ini telah dibawa Tuhan ke lubang sumur yang dalam? Karena dia tidak mencapai setengah umurnya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus usia 33,5 tahun. Meninggal, disalibkan. Apakah Tuhan Yesus termasuk dalam kategori hanya tidak mencapai setengah umurnya? Ternyata mencapai setengah umur di sini artinya adalah sebuah kondisi dan keadaan waktu kita melakukan sesuatu rasanya kok gak selesai-selesai. Tantangannya waktu kita mau percaya kepada Tuhan, kadang-kala kita melihat orang lain hidupnya kok gak mencapai seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Karena orang lain gagal, kita juga merasa kita ini juga goyah. Sedangkan orang begitu, orang yang sana kelihatan rohani juga ternyata gak mencapai. Apalagi saya, lalu kita goyah. Kita gak belajar percaya kepada Tuhan. Karena ada orang lain yang juga jatuh dan tidak mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anda harus renungkan kata-kata saya. Harus renungkan berkali-kali. Karena ini penting. Ini tantangan besar bagi kita yang mau belajar percaya kepada Tuhan. Maksud daripada tidak mencapai setengah umur artinya juga adalah, maksudnya adalah apa yang kita bangun kadangkala kok bangunnya cuman sebentar. Setelah itu gak ada lagi. Setiap kali kita melakukan sesuatu gak mencapai setengah umur seperti yang kita harapkan. Kita adalah orang yang melakukan selalu kelihatannya buahnya itu setengah-setengah. Tidak mencapai usia atau tidak mencapai seperti yang Tuhan maksudkan. Jadi di sini bukan berarti usia manusia ya. Ini lebih luas daripada itu. Karena Tuhan Yesus usia 33,5 tahun mencapai seluruh kehendak Allah. Jadi jangan menghakimi orang yang meninggal muda. Tapi lebih kepada apapun yang kita kerjakan kok sepertinya nggak capai target ya. Selalu menggantung bahasanya. Gantung sekali. Kok nggak sampai kepada apa yang kita mau. Seperti Hagai 1 ayat 6 berkata. Ayat ini
mewakilkan ya. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak panas. Dan orang-orang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi tidak mencapai usia setengah usianya. Artinya adalah di sini kita ini melakukan segala sesuatu selalu tidak ada sebuah kepuasan dalam hati. Karena selalu gantung apa yang kita kerjakan. Ya, oleh karena itu kita harus meninggalkan. Karena ada banyak tantangan yang kita alami untuk percaya kepada Tuhan, maka kita harus tinggalkan dua hal. Yaitu penumpah darah. Di ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam, orang penumpah darah dan penipu. Oleh karena banyak tantangan untuk kita percaya kepada Tuhan, kita ini suka menumpahkan darah, artinya kita mau bunuh orang, membunuh karir orang. Mungkin Anda gak berani membunuh orang secara fisik, tapi ada banyak orang yang sangat berani untuk menutup jalan bagi seseorang. Sampai gak bisa nafas lagi nih orang dalam bekerja. Siapa saja, kita membunuh mereka, menumpahkan darah atau menipu. Kita harus buang itu. Karena itu adalah hambatan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Untuk seseorang belajar percaya kepada Tuhan, dia harus buang dua hal ini. Suka menipu, harus dibuang. Menumpahkan darah atau membunuh orang atau membunuh karir orang atau menyebabkan orang lain itu gak jalan lagi apa yang dia kerjakan. Kita hambat sana sini, itu harus dibuang dari hidup kita. Agar kita mulus nih belajar percaya sama Tuhan, kita dibawa Tuhan lebih dekat kepada Tuhan itu gampang. Saya gak berkata gampang ada perjuangannya juga. Karena ada banyak tantangan, tetapi kita dimudahkan percaya kepada Tuhan. Saat kita membuang dua sifat ini. Jadi trust in Him, percaya kepada Tuhan, itu banyak tantangan. Tapi selalu ada jalan. Karena lebih mudah percaya kepada Tuhan, lebih bayar harga untuk percaya kepada Tuhan, itu lebih, bayar harganya itu indah. Tetapi lebih banyak bayar harganya. Kalau di luar Tuhan maksud saya. Kalau percaya kepada Tuhan, ada banyak orang berkata untuk percaya kepada Tuhan itu, waduh banyak hal yang harus dikorbankan. Percaya saya, justru orang yang gak belajar percaya kepada Tuhan, bayar harganya lebih banyak. Ujungnya adalah neraka. Jadi lebih mahal mana? Menabur sesuatu bahkan sampai terpisah dari Allah. Karena gak percaya kepada Tuhan. Neraka ujungnya, itu lebih mahal bayarannya. Bukan berarti darah Kristus gak mahal. Justru kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Karena darahnya telah dicurahkan bagi kita. Katakan saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau Anda percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada banyak tantangan. Tapi memang harus belajar percaya setiap hari. Bagaimana supaya percaya kepada Tuhan? Bagaimana supaya trust in Him? Yang pertama supaya Anda belajar, Anda bisa ulangi pesan-pesan ini ya. Anda bisa ulangi kembali. Yang pertama adalah keberanian menyerahkan kekhawatiran. Sebab ayat 23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu. Kita harus belajar serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Belajar menceritakan kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dalam segala hal, segala situasi yang dialami Tuhan Yesus waktu melayani di muka bumi, di dalam fisik Kristus. Yesus lahir jadi manusia. Yesus belajar percaya. Dia menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus waktu memilih murid, dia berdoa. Waktu bahkan sebelum ditangkap, dia berdoa. Waktu Tuhan Yesus itu diberkati penuh kemuliaan. Waktu murid-muridnya itu datang kembali dari pelayanan, kalau kita baca di kitab Injil. Mereka menceritakan segala kemuliaan, segala mujizat. Tuhan Yesus langsung berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, terima kasih, hal ini engkau sembunyikan bagi orang-orang berhikmat di dunia ini. Tapi engkau bukakan bagi orang-orang yang dianggap bodoh. Jadi dalam segala situasi, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Menyerahkan, dalam kekhawatiran dia menyerahkan. Dalam berkat pun dia menyerahkan. Karena tantangannya begini, ada orang yang berkata, kalau nanti saya sudah diberkati baru saya ini belajar gak khawatir. Ya kalau semua sudah ada, apa yang dikhawatirkan?
ternyata salah nih pemikiran. Karena ada orang yang khawatir waktu nggak punya, tapi setelah punya banyak bertambah khawatirnya. Jadi kekhawatiran itu adalah ilmu yang harus dipelajari oleh orang yang nggak punya apa-apa dan bahkan orang yang punya apa-apa. Karena kalau orang itu nggak belajar berserah, menyerahkan kekhawatirannya waktu dia nggak punya apa-apa, waktu dia punya apa-apa, dia juga tetap akan nggak punya kekuatan untuk berserah, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Orang yang tidak belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka orang ini hatinya itu setiap hari akan mudah terkikis. Dia nggak mudah percaya sama Tuhan. Rasa amannya sama Tuhan itu tergantung situasi. Jadi jangan berkata terjebak dalam ungkapan kalau sudah punya banyak ya tentu nggak khawatir. Karena Anda sudah lihat, Anda pasti tahu dan Anda pasti dibukakan, dicelikan oleh Tuhan. Ada orang punya banyak tetap khawatir. Semakin punya banyak bertambah kekhawatirannya. Semakin hartanya bertambah, semakin kekhawatirannya menggunung. Dia berpikir siapa nanti akan menikmati semua hasil ini. Gimana kalau ada orang bunuh saya? Gimana kalau ada orang gak suka saya? Belajarlah seni ini. Waktu gak punya apa-apa, belajar kekhawatiran itu diserahkan. Karena orang yang demikian akan terlatih suatu saat ketika punya apa-apa, dia akan terlatih juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak akan memberhalakan apa yang dia miliki. Ya, kalau kita belajar melakukannya, maka kita akan tahu apa yang benar dalam hidup ini, apa yang harus didahulukan. Maksudnya apa? Orang yang selalu belajar memikul tanggung jawab, burden yang kekhawatiran yang gak seharusnya dia pikul, maka orang ini tidak akan belajar memikul salib Kristus. Buat apa memikul salib Kristus? Gimana pikul salib? Sedangkan kekhawatiran saja sudah sangat berat. Jadi kalau orang belajar serahkan kekhawatiran dan serahkan letakkan di kaki Tuhan, orang ini akan tahu memikul salib Kristus. Ketika dia serahkan semua kekhawatirannya, dia tahu memikul nih. Tuhan Yesus berkata, pikulah salib. Karena setiap kita harus memikul salib. Kita harus belajar menyampaikan Injil Kristus. Kita harus belajar menyampaikan apa yang benar, firman dari Tuhan. Sekalipun kadang-kala kita dimusuhi karena menyampaikan firman. Tapi akhirnya kita ini gak pikul beban, kekhawatiran, yang kita pikul adalah hal yang harus benar-benar kita pikul, yaitu salib Kristus. Orang demikian akan terlatih dalam hidupnya, dia tahu apa yang harus dia pikul, dia tahu apa yang harus dia buang. Maka ini akan berdampak dalam pekerjaan dan juga berdampak dalam hubungan. Dia tahu mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus dibuang, mana yang harus didahulukan. Orang ini akan punya hikmat yang luar biasa. Jadi ternyata gak sesimpel itu, kelihatannya sederhana. Meletakkan kekhawatiran, hasilnya adalah tahu apa yang benar dalam hidup. Ujungnya adalah itu. Yang kedua, keberanian. Bagaimana supaya kita percaya kepada Tuhan adalah keberanian berpegang pada Tuhan. Karena ayat 23 dikatakan orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Gak akan goyah untuk selama-lamanya. Artinya orang benar itu adalah gak goyah karena kita berpegang sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, goncangan apapun, kita tahu kita berpegang kepada Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Ketika goncangan datang, Anda harus tahu pegangan Anda sama Tuhan harus kuat. Sama seperti poin yang pertama, berlaku ini poin ini. Tantangannya adalah, ada orang berkata, kalau nanti ada masalah baru saya berpaut sama Tuhan. Justru waktu ada masalah kita berpaut sama Tuhan, gak ada masalah tetap harus berpaut sama Tuhan. Semakin gak ada masalah, makin bergantunglah sama Tuhan. Tapi gak ada sesuatu yang harus kita doakan. Saya gak ada tantangan hidup. Entah Anda punya masalah atau tidak. Anda punya masalah berpaut sama Tuhan. Tidak punya masalah tetap harus bergantung sama Tuhan. Karena goncangan dalam hidup kita itu bentuknya bisa saja waktu benar goncangan keuangan terjadi. Bisa saja goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tiba-tiba goncang itu karena ketika Tuhan limpahkan berkat kepada kita. Langsung goncang. Langsung merasa gak butuh Tuhan. Jadi lihat ya, ini seperti koin. Sisi satu dan sisi yang lainnya. Berpegang kepada Tuhan supaya gak goncang, gak goyah itu waktu kita ada masalah. Kita tetap harus belajar bergantung. Waktu gak ada masalah, tetap belajar percaya kepada Tuhan bergantung. Jangan tinggalkan Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan ketika ada masalah, harus juga mendekat kepada Tuhan ketika gak ada masalah.
Karena kalau kita hanya mendekat kepada Tuhan waktu ada masalah, kita akan meninggalkan Tuhan waktu kita diberkati. Belajar percaya kepada Tuhan itu waktu bahkan kelimpahan. Bukan hanya waktu gak ada apa-apa. Saya mau Anda belajar prinsip hidup ini ya. Tuhan Yesus memberikan teladan. Tuhan Yesus itu waktu dipuji, ada orang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Bapak, guru yang baik, bagaimana supaya dapat keselamatan? Tuhan Yesus langsung melempar kemuliaan itu dan berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Hanya Bapa di sorga yang baik. Dalam pujian, di dalam tekanan, yang selalu dicari Tuhan Yesus adalah Bapa. Anda harus belajar berpegang sama Tuhan ketika Anda punya masalah, tapi ketika Anda diberkati pun tetap harus belajar berpegang sama Tuhan. Jangan seperti Daud, ketika ada masalah dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, dia mencari Tuhan, tulis Mazmur. Tapi ketika sudah ada di istana, dia melihat wanita lain dan berzinah dengan istri orang. Ketika sudah ada di istana, Daud kemudian menulis Mazmur. Kita sudah belajar dari Alkitab, jangan mengulangi dosa yang sama. Dalam kelimpahan memegang Tuhan, dalam gak punya apa-apa tetap memegang Tuhan. Betapa kuatnya orang ini. Orang yang demikian gak mudah goncang. Tetap harus percaya sama Tuhan. Karena apapun yang terjadi, naik turunnya hidup ini, dunia ini, bukan Anda, kita akan tetap naik. Dunia ini yang naik turun, kita tetap stabil. Gak ada apapun yang bisa menggoncangkan kita. Kata firman Tuhan, walaupun rebah di kanan kiriku ribuan, segala situasi bisa berubah, COVID, pandemi, apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Karena kita percaya kepadanya. Anda harus menguasai ini, pengetahuan firman ini. Belajar pegang kepada Tuhan supaya gak goncang. Goncangnya seketika saja. Waktu ada masalah, tapi juga waktu gak ada masalah. Yang terakhir, kita harus punya keberanian untuk memilih percaya. Ternyata percaya itu pilihan, karena firman Tuhan berkata di ayat yang ke-24. Jelas sekali. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Kata tetapi ini adalah sebuah pilihan. Maksudnya daripada pemazmur adalah Daud yang menulis mazmur ini. Ini adalah mazmur Daud. Daud berkata, ada orang yang masuk ke jurang yang dalam. Ada penumpah darah, ada penipu. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Jadi Daud itu memilih percaya kepada Tuhan. Ternyata percaya, trust in Him, percaya kepada Tuhan, ternyata adalah sebuah pilihan. Pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi aku memilih percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, bukan percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah lakukan mujizat. Jangan berkata aku mau percaya Tuhan kalau Tuhan terus sembuhkan saya. Aku mau percaya kepada Tuhan kalau Tuhan berkati pekerjaan saya. Aku mau percaya kepada Tuhan, coba tunjukkan mujizatnya di mana. Karena kita harus baca di firman Tuhan. Ada jutaan umat manusia keluar dari Mesir. Yaitu orang Israel, mereka melihat mujizat siang dan malam, melihat tiang awan, tiang api. Yang ada sumbernya dari mana, tiba-tiba saja ada api untuk menghangatkan di padang gurun yang dingin itu. Mereka tetap tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka makan roti yang diberikan oleh Tuhan. Gak ada pabrik roti pada waktu itu. Mereka melihat mujizat setiap hari. Tapi mereka tetap memilih untuk tidak percaya. Memilih untuk percaya tidak tergantung kepada situasi kita. Karena ada orang ketika sudah disembuhkan tetap lupa Tuhan. Daging kita mudah lupa. Jadi waktu kita sudah memilih untuk percaya hari ini, besok tetap harus memilih percaya. Ada orang yang tahun lalu percaya sama Tuhan, tahun ini gak percaya lagi. Ada orang yang setelah diberkati, mulai berpikir mungkin karena memang saya hebat ya, saya diberkati. Kita harus belajar tentunya, kita bukan orang bodoh. Kita harus menguasai banyak ilmu. Tapi kita harus tahu, kita harus memilih percaya dalam segala situasi. Ternyata sekali lagi, percaya adalah pilihan. Trust in Him adalah keberanian menyerahkan kekhawatiran. Kedua, keberanian berpegang sama Tuhan. Yang ketiga, keberanian untuk memilih percaya. Saya mau Anda membuka hati kepada Tuhan. Satukan hati kita untuk berdoa dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Renungkan ini ya.
Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena Anda belajar percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman. Biarlah datang dan turun dalam hati setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami supaya belajar percaya kepada Tuhan. Supaya kami belajar menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami belajar untuk berpegang kepada Tuhan. Punya keberanian untuk memilih percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara ada di antara Anda. Ini pesan Tuhan, jangan memilih untuk bercerai. Ini pesan Tuhan sangat spesifik. Ya. Ada yang berencana untuk cerai. Jangan bercerai. Bapak Ibu Saudara, hai seorang ibu yang mungkin mengalami tekanan. Pesan Tuhan kepada Anda ya, seorang ibu yang masih muda, jangan memilih bercerai. Ini pesan Tuhan. Pesan Tuhan berikutnya adalah, ada yang sakit stroke sudah lama, Tuhan akan sembuhkan, keluarga akan kaget, Tuhan membuat keluarga Anda tertawa. Saya melihat penglihatan ini sangat jelas, melihat seorang yang stroke ini memakai kaos garis-garis. Tuhan akan sembuhkan Anda. Lalu ada anak kecil, tiba-tiba keluarga papa mama ngobrol sesuatu, mau jadi apa nanti. Kalau besar mau jadi apa. Anak kecil tiba-tiba berkata kepada orang tuanya, mau jadi pendeta. Jangan tertawakan ya, yang mungkin Anda merasa itu lucu. Tapi please, demi nama Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, berikan anak itu menjadi hamba Tuhan. Jangan belokkan visinya. Ada 2 anak, saya seperti mendengar suara Mika atau Michael. Satu lagi namanya Dina. Jika Anda ada yang terjadi begitu, Anda bisa berikan kesaksian Anda untuk meneguhkan nanti ya. Tapi anak Anda apa yang diucapkannya itu berasal dari Roh Kudus. Mereka akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang manis hari ini. Biarlah firman ini membuat kami semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu. Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang
berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan, dan berkat-Mu tercurah atasku. Haleluya. Biarlah lagu ini jadi doa kita untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, hai kekasih-kekasih Kristus, hai setiap orang yang mendengarkan pesan ini, ingat Tuhan, percaya kepadanya. Mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepada Bapa dan kepada Roh Kudus, sama-sama katakan, amin. God bless you.